Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Syekh Ahmed Al-Misri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Syekh? Sekarang ini lagi ada yang heboh-heboh seperti ini. Tanggapan antum bagaimana? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para ikhwah akhwat yang dimulakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Amin. Sebagai muslim dan muslimah, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita muslim adalah beristislam, berserah diri kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah kita lakukan, apapun yang dilarang Allah kita jauhkan. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma amartukum fa'tu bihi minhu mastata'tum." Apa yang saya perintahkan lakukan semampunya kalian. Berarti perintah Nabi itu banyak. Betul. Jadi lakukan semampunya kalian. Wa ma amartukum minhu anhu wa ma nahitukum anhu fajtanibu. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintahkan kalian lakukan semampunya kalian. Wa ma nahitukum anhu fajtanibu. Artinya apa yang saya larang kalian jauhi. Berarti larangan Nabi itu sedikit dibanding perintahnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau kita sesama ya namanya hidup di dunia, kita hidup berbagai macam cara polemik ya. Artinya kita hidup bersama muslim dan muslim, atau orang kafir, atau beda keyakinan atau nggak percaya Tuhan dan lain sebagainya. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki. Hidayah itu di tangan Allah. Buktinya Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Betul. Ustadz baru ini bersama gurunya menyatakan bahwa Abu Thalib paman Nabi terbukti tidak mendapat hidayah. Dengan kata lain, kafir atau sesat. Keyakinan kafirnya Abu Thalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak lain mereka adopsi dari pemahaman Ibn Taimiyah yang semua pendapatnya kemudian menjadi cikal bakal dari munculnya kelompok Wahabi yang tersebar saat ini. Berikut bukti pernyataan Ibn Taimiyah tentang kafirnya Abu Thalib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Majmu' Fatawa karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 11 yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, cetakan tahun 2004, halaman 525 sampai 526. Ibn Taimiyah berkata, dan diantara sesuatu yang menjelaskan cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah, bahwa Abu Bakar mencintai Nabi ikhlas karena Allah, dan Abu Thalib pamannya mencintainya dan menolongnya karena hawa nafsunya, bukan karena Allah. Maka Allah menerima amal Abu Bakar sampai kalimat, adapun Abu Thalib tidak diterima amalnya, bahkan memasukkannya ke dalam neraka karena dia seorang musyrik yang beramal untuk selain Allah. Sekalipun Abu Thalib begitu mencintai Nabi, bahkan menolong dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal-awal Islam, dalam pandangan Ibn Taimiyah, semua itu bukan karena Allah, tetapi hanya mengikuti hawa nafsu saja. Karena itu, alasan yang dikemukakan Ibn Taimiyah tersebut tidak bisa diterima akal sehat, sebab cinta itu urusan hati. Dari mana Ibn Taimiyah mengetahui jika cinta dan pertolongan Abu Thalib kepada Nabi atas dasar hawa nafsu? Kalau para pemirsa perhatikan, di sini Ibn Taimiyah telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan karena dia mengetahui apa yang ada di hati Abu Thalib. Sekarang mari pemirsa perhatikan bagaimana sikap dan kecintaan Nabi kepada Abu Thalib. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim yang ditahqiq oleh Az-Zahabi, keduanya ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 667. Diriwayatkan dari Abu Ishaq, sesungguhnya Rasulullah bersabda kepada Aqil bin Abi Thalib, wahai Aqil, sesungguhnya aku mencintaimu karena dua kecintaan, cinta karena hubungan kekeluargaanmu denganku, dan cinta ketika aku mengetahui kecintaan pamanku, yaitu Abu Thalib kepadamu. Az-Zahabi dalam Talkhis diam, tidak mengomentari hadis tersebut. Riwayat ini menjelaskan bahwa kecintaan Rasulullah kepada Aqil bin Abi Thalib dikarenakan kecintaan Abu Thalib kepada Aqil. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah bukan hanya mencintai Abu Thalib saja, bahkan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Abu Thalib. Sehingga dari sikap Rasulullah ini menunjukkan bahwa Abu Thalib adalah orang yang beriman. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin
mencintai atau berkasih sayang dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Al-Quran surat 58 ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau, wahai Nabi, tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya." Jika ada yang meyakini bahwa Abu Thalib sebagai paman Nabi mati dalam keadaan kafir, maka secara tidak langsung telah menganggap beliau sallallahu alaihi wa alihi menentang Al-Quran karena telah mencintai orang kafir. Selanjutnya pada kesempatan yang lain, Ibn Taimiyah juga mengemukakan alasan kafirnya Abu Thalib sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa karangan Ibn Taimiyah jilid 7 halaman 561. Ibn Taimiyah berkata, dan demikian juga Abu Thalib telah tersebar bahwa dia mengetahui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan membuat syair tentangnya. Sungguh aku mengetahui bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baiknya agama manusia. Akan tetapi dia menolak untuk mengakui tauhid dan kenabian karena cinta kepada agama leluhurnya dan tidak menyukai kaumnya menjelek-jelekannya ketika dia tidak disertai dengan pengetahuannya yang tersembunyi, yaitu cinta dan kepatuhan yang mencegah sesuatu kontradiksi hal itu dari cinta kebatilan dan kebencian terhadap kebenaran yang menjadikan dia tidak mukmin. Jika pemirsa perhatikan syair yang digubah oleh Abu Thalib tentang agama yang dibawa oleh Nabi, sungguh aku mengetahui bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baiknya agama manusia. Bukankah hal tersebut justru membuktikan keimanannya kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi? Sebab tidak mungkin orang yang tidak mempercayai sesuatu dia dapat memujinya dengan pujian tersebut. Mari pemirsa perhatikan bait-bait syair Abu Thalib yang mengisyaratkan keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah halaman 555. Ibn Hajar berkata, telah diriwayatkan oleh penyusun kitab dalam Tarikh As-Saghir dari jalur Ali bin Zaid. Dia mengatakan bahwa Abu Thalib berkata, dan Allah telah membelah untuk Rasulullah dari namanya dengan memuliakan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Maka sang pemilik arsy adalah Mahmud, yaitu Allah, dan ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mungkinkah pujian seperti ini keluar dari lisan orang kafir, tidak mempercayai kenabian Rasulullah dan tidak mempercayai Allah? Hanya orang-orang yang dengki yang menutup mata dari semua bukti tersebut. Disusul pernyataan berikutnya oleh salah satu imam ustadz baru ini. Dalam kitab Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Dar Muayyad halaman 327. Pertanyaan, apakah Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir atau mukmin? Jawab, Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim meninggal sebagai orang kafir, sebagaimana firman Allah kepada Rasulnya tentang Abu Thalib, surat 28 ayat 56. Sungguh engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, dan Allah memperingatkan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi untuk tidak meminta pengampunan bagi Abu Thalib dengan firman-Nya, yaitu surat 9 ayat 113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahim. Yang aneh, sekelas Ibn Baz sebagai ulama Wahabi memasukkan surat At-Taubah ayat 113 sebagai dalil akan kekafiran Abu Thalib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi telah dilarang untuk mendoakan orang musyrik sekalipun paman beliau sallallahu alaihi wa alihi. Sementara kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ayat tersebut turun di Madinah, padahal Abu Thalib meninggal di Mekah pada tahun ke-10 Bi'sa kenabian. Artinya ayat
riwayat tersebut diturunkan 12 tahun setelah wafatnya Abu Thalib. Kami minta para pemirsa perhatikan baik-baik nama kitab yang akan kami sebutkan berikut ini. Dalam kitab Nazmul Mutanasir, karya Al-Qattani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul Ma'arif, bahwa semua riwayat dalam kitab ini bernilai mutawatir, yaitu di atas sahih. Sekarang mari kita lihat pada halaman 121. Hadis-hadis sesungguhnya semua pendahulu beliau sallallahu alaihi wa alihi, para ayah dan ibu beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah kaum yang bertauhid. Diri mereka tidak tercemari kekufuran, aib, kenistaan, dan kebiasaan kaum jahiliyah. Sampai kalimat hadis-hadis tentang cinta Abu Thalib kepada Nabi. Sekarang mari kita lihat apa yang telah dilakukan kaum ustadz baru ini terhadap hadis-hadis itu dalam kitab tersebut cetakan kedua. Dalam kitab Nazmul Mutanasir, karya Al-Qattani, cetakan kedua edisi revisi yang diterbitkan oleh Darul Kutub As-Salafiyah pada halaman 190. Sebagaimana yang pemirsa telah saksikan, hadis-hadis itu telah dihapus di kitab cetakan kedua. Kemudian mereka mengakui penghapusan yang telah dilakukannya. Lihatlah apa yang dikatakan pada catatan kaki. Hadis pada nomor 225 dan 226. Dalam urutan hadis-hadis mutawatir bahwa penulis kitab, semoga Allah mengampuninya, telah menukil sebagian hadis kaum Rafidhah. Sangat mengherankan. Seakan-akan hadis-hadis itu hanya dinukil oleh kaum Rafidhah. Luar biasa. Yang mengklaim sebagai orang-orang yang berilmu kemutawatiran keselamatan Abu Thalib paman Rasulullah dan keselamatan kedua orang tua beliau sallallahu alaihi wa alihi. Dikarenakan demikian merupakan perkara-perkara yang batil, maka kami menghapusnya. Luar biasa, demi mempertahankan keyakinannya, mereka bermain-main dengan menghapus hadis-hadis. Jika riwayat saja mereka berani menghilangkannya, apalagi pernyataan ulama Ahlus Sunnah yang lain. Dalil ketiga, ucapan dan perbuatan Abu Thalib sebagai bukti keimanannya. Dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, karya Al-Halabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, halaman 359. Al-Halabi berkata, di dalam kitab Usdul Ghabah, sesungguhnya Abu Thalib melihat Nabi dan Ali sedang sholat bersama, sedangkan Ali saat itu berada di sisi kanan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Lalu Abu Thalib berkata kepada Ja'far, sholatlah engkau di sebelah putra pamanmu. Maka Ja'far sholat di sisi kiri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Riwayat ini juga menunjukkan bahwa Abu Thalib mengetahui kebenaran ajaran Rasulullah karena memerintahkan putranya yang lain, yakni Ja'far bin Abi Thalib, untuk ikut sholat bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi. Apakah mungkin seorang ayah akan memerintahkan anaknya mengikuti ajaran yang dia tidak yakini kebenarannya? Pengakuan Abu Thalib terhadap kebenaran ajaran Rasulullah diperjelas dengan riwayat yang dinukil dalam kitab berikut. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1991, halaman 87. Abu Thalib berkata kepada para pemuka Quraisy sampai kalimat, apakah kalian tidak mengetahui bahwa aku mendapati Muhammad adalah seorang nabi? Kami tegaskan, Muhammad adalah seorang nabi, sebagaimana Musa yang tertulis di kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab Samawi. Dari riwayat ini menjelaskan bahwasanya Abu Thalib bukan hanya mengakui akan kenabian beliau sallallahu alaihi wa alihi, namun Abu Thalib juga mendakwahkannya kepada para pemuka Quraisy. Jelas dengan pengakuan ini menunjukkan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga telah diketahui bahwa para pemuka Quraisy tidak ada satupun yang mengakui kenabian beliau sallallahu alaihi wa alihi. Agar pemirsa ketahui bahwa sumber
sumber berita hoax tentang Abu Thalib kafir tidak lain dari Bani Umayyah yang memang nyata-nyata menampakkan permusuhan dan kebenciannya kepada Nabi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Zaini Dahlan, salah satu ulama Ahlus Sunnah, dalam kitabnya Asnal Matalib karya Ahmad Zaini Dahlan, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Dar Imam An-Nawawi, cetakan kedua tahun 2007, halaman 17. Ahmad Zaini Dahlan berkata, perhatikanlah oleh kalian bagaimana mereka menempatkan ayat-ayat Al-Quran dan menukil hadis-hadis tentang penghinaan kepada ibunda Nabi serta ayah dan paman beliau sallallahu alaihi wa alihi, yaitu Abu Thalib, sampai kalimat, hal ini menunjukkan bahwa tangan-tangan kotor dari para pembenci keluarga Nabi yang mana mereka dekat dengan pemimpin pada masa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kami tegaskan, dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mereka memasukkan dan membuat riwayat-riwayat tersebut lalu menyebarkannya sehingga manusia meyakininya. Pada halaman 19, Ahmad Zaini Dahlan berkata, perhatikanlah bagaimana cara Bani Umayyah yang nasibi, yaitu pembenci keluarga Nabi, memutarbalikkan perkara terhadap paman Nabi dan kedua orang tua beliau di api neraka. Yang aneh, terdapat riwayat bahwa Rasulullah pernah berkata untuk Abu Thalib, semoga syafaatku bermanfaat untuknya, maksudnya untuk Abu Thalib, maka dia akan berada di tepian api neraka. Api tersebut sampai di mata kakinya sehingga otaknya mendidih. Riwayat yang dipaksakan ini karena kebencian kepada ayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bahwa Abu Thalib akan mendapat syafaat dari Rasulullah sekalipun api neraka hanya sampai mata kaki. Jika pemirsa perhatikan kebodohan yang tampak terhadap orang yang meyakini riwayat tersebut di saat mereka tidak menoleh kepada ayat Al-Quran. Karena Allah berfirman pada surat 35 ayat 36, orang-orang yang kufur, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kufur. Ayat tersebut menyatakan bahwa azab untuk orang kafir tidak akan diringankan. Lantas bagaimana dengan riwayat yang menyatakan bahwa Abu Thalib masuk neraka akan tetapi diringankan azabnya dengan hanya memakai sandal dari neraka sampai mendidih otaknya? Akhirnya kami akan berikan hadiah kepada makhluk ini dan gerombolan Wahabinya pernyataan mbahnya, yaitu Ibn Taimiyah, berikut ini. Dalam kitab tafsir ayat Ashkalat ala Katsir minal ulama karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah Ar-Rushd, cetakan pertama tahun 1996, halaman 228. Ibn Taimiyah berkata, orang-orang musyrik jahiliyah beribadah dengan tawaf dan haji, dan Rasulullah pun beribadah demikian, yaitu sebelum bi'tsah. Sesungguhnya Abu Thalib telah menetapkan bagi mereka naik ke Gua Hira untuk beribadah di sana, dan Rasulullah sebelum kenabian beribadah di Gua Hira. Yang pertama kali beribadah di gua adalah Abu Thalib, dan Nabi melakukan sunnah ini sehingga menjadi dalil terbesar bahwa Abu Thalib adalah sudah bertauhid ketika itu dan menganut agama Hanifiyah. Kami sarankan kepada pemirsa untuk mencabut keyakinan bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, karena bagaimanapun juga itu pasti akan menyinggung perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.